Halo, nama saya Jenny dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab, contoh, dan penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kami dari kelompok 2 ada Douglas Leonardo, yang kedua Jenny, dan yang ketiga Febiona. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, di sini apakah kalian sudah tahu mengenai penyebab, contoh, dan penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Penyebab pelanggarannya terdiri dari dua sebagai berikut. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelanggar. Faktor internal dapat dibagi lagi sebagai berikut. Rendahnya tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban demi memenuhi hak warga negara lain. Baru yang kedua adalah memiliki sikap apatis. Sikap apatis itu adalah sikap acuh tak acuh, berarti dia tidak mementingkan warga negara lain. Yang ketiga adalah sikap intoleran. Intoleran di sini adalah kurangnya sikap toleransi akan perbedaan. Yang keempat itu adalah sikap individualis. Sikap individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri, dia tidak mementingkan orang lain. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku. Faktor eksternal terdiri dari regulasi yang lemah. Maksudnya adalah peraturan yang melemah. Yang kedua adalah ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Yang ketiga adalah terjadinya kesenjangan sosial. Maksudnya adalah suatu keadaan yang tidak seimbang dalam masyarakat, di mana terjadinya ketidakadilan. Yang keempat adalah tidak ada ketegasan dalam pemenuhan kewajiban. 1. Pelanggaran hak warga negara. Contoh, anak-anak dan remaja tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan 1945 pasal 31 ayat 1. Contoh 2. Melarang orang untuk menyuarakan pendapat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berhubungan dengan contoh pelanggaran hak negara ketiga, yaitu memaksa kehendak kepada orang lain. 2. Pelanggaran kewajiban warga negara. Contoh, tidak membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak untuk membantu pemerintah meningkatkan produktivitas dan pembangunan nasional. 2. Melanggar aturan lalu lintas. Karena sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati peraturan negara yang telah dibuat. 3. Merusak fasilitas umum karena tidak sesuai dengan norma sosial. Nah, setelah kawan-kawan mengerti tentang penyebab dan contoh pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, sekarang kita bahas yuk tentang penanganannya. Penanganan yang dapat kita lakukan di antara lain adalah: yang pertama, hukum harus ditegakkan dan tidak pandang bulu kepada siapapun, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum atau umum. Poin kedua, memaksimalkan peran lembaga tinggi negara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara seperti Komnas HAM, KPK, dan lain-lain. Poin ketiga, dapat meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara seperti TNI dan Polri.
Di poin keempat, kita dapat menyebarluaskan kesadaran dalam bernegara kepada masyarakat luas seperti bermusyawarah, gotong royong, dan acara sosial lainnya. Di poin terakhir, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik agar hak warga negara terpenuhi dan kewajiban dapat dilaksanakan seperti pelayanan pendidikan, pelayanan peradilan, dan pelayanan kesehatan.